Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salamu ala rasulillah, nabiyina wa habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, jemaah masjid yaitu salam yang semoga selalu menjaga lindungan serta nama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada maghrur, orang yang tertipu dengan perbuatannya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari uraian sang penulis di pertemuan-pertemuan kemarin dan dahulu, dan yang nanti insyaallah akan kita baca sampai selesai. Nggak tahu berapa pertemuan lagi. Beliau berpanjang kali lebar karena mungkin beliau melihat materi itu penting banget, materi ini itu penting banget. Satu itu. Kedua, setelah kita lihat bareng-bareng di sini, mereka yang tertipu dengan amalnya sendiri itu hakikatnya dia tidak percaya sama Allah, bahwa Allah sudah menyiapkan takdir yang indah buat dia. Makanya terus mencari perhatian dari orang lain, makanya dia riya dalam amal-amalnya. Makanya dia pelit. Walaupun ikhlas tapi mungkin banget khawatir nanti hartanya berkurang dan lain-lain. Seolah-olah dia sudah kena jebakan setan. Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu nakut-nakutin kalian terkait kefakiran dan menyuruh kalian untuk melakukan hal yang keji. Kata para ulama, keji di situ artinya kikir. Ternyata kikir itu disifati oleh Allah dengan istilah keji, hal yang menjijikkan. Tapi lanjut. Wa minhum, dan dari mereka lagi, man la tasmahu nafsuhu illa bi adai az-zakati faqat. Jadi dia hanya melakukan ibadah zakat saja, adapun sedekah, infak, DLL tidak. Fayukhriju ar-radi'a minal mal, maka dia mengeluarkan barang yang jelek dari hartanya. Dan entah kenapa, tapi sedikit ya. Kalau zaman sekarang tuh kok saya nggak ketemu ya, belum ketemu. Tapi kalau zaman dulu ada seorang bos gitulah, karyawannya itu saya ingatannya sekitar 14-15. Dulu tadi ketika saya masih remaja, tahun 2000-an lah, 2000 awal. Dia itu biasanya kalau zaman zakat fitrah itu dia menanggung seluruh zakat fitrahnya karyawannya. Jadi langsung dikasih berasnya, itu nanti mereka tinggal mengeluarkan zakat fitrahnya, begitu. Sehingga cerita, datanglah kepadanya seorang pedagang beras. Bukan berarti pedagang beras semua gini kayaknya. Menawarkan beras karena dia lagi nyari beras dengan jumlah yang banyak. Nawarin beras murah sekali, kok bisa murah? Ternyata mirip-mirip kayak beras raskin begitu. Alah bu, paling cuman buat bayar zakat, nggak apa-apa. Penting udah ini. Terus kemudian alhamdulillah si bosnya itu nggak mau dia, zakat ya yang kita makan. Yang kita makan bagus ya harus yang bagus. Kalau kita makan jelek ya sudah yang itu aja. Ini kadang ada orang berpikiran, enggak, kita menemukan orang berpikiran ketika ngeluarin zakat itu nyari yang jelek, nyari yang jelek. Tapi ada orang yang mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat ini ya. Ketika jadi panitia zakat fitrah itu kan
atas nama amil, nggak tahu kayak gini boleh atau enggak. Dia mengambil jatahnya, tapi begitu datang beras itu dipilih dulu, dipilih dulu nanti yang bagusan buat dia, yang standar dilempar ke orang. Ada yang kayak gitu juga. Nah, seperti itu tidak, sebenarnya nggak boleh. Tapi lanjut, au yu'ti minal fuqara'i ma yakhdumuhu, atau ngasih kepada orang-orang fakir, tapi sifat orang-orang fakir ini adalah yang kerja sama dia. Nah, seperti kisah tadi itu, tapi kan dia masya Allah bagus ya. Jadi, nah kalau ngasih orang fakir yang kerja sama dia kan nanti jatuhnya kayak si fakir itu merasa butuh, atau saya telah berbuat baik sama kamu. Wa yataraddadu fi hajatihi, yang mana si orang fakir ini itu memang beberapa kali kebutuhannya dicukupi oleh orang kaya ini. Harusnya pakai harta yang tidak zakat, nah ini malah menawarkan ngasihnya dengan harta zakat. Jadi seolah lupa. Nah, auman yahtaju ilahi fil mustaqbal, atau diserahkan kepada orang yang dia kira, bayangkan otaknya sampai gitu ya, dia kira dia bakal butuh jasanya nanti di kemudian hari. Kira-kira yang manfaat siapa, yang nanti baik sama aku siapa ya, sampai sebegitu ya, masya Allah. Auman lahu fihi gharbun, atau memang dia punya tujuan untuk ngasih kepadanya. Nah ini sebenarnya harta zakat kita yang paling berhak itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, di lingkungan kita. Nah, kalau ada hubungan keluarga itu lebih berat lagi. Nah, kalau masalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu punya fatwa, tapi beliau nggak sendirian setahu. Jadi zakat itu nggak boleh dinukil ke tempat uang. Nah, ketika di daerah itu ada fakir miskin, misalnya kayak anak, misalnya nalon, jangan nalon. Misalnya ada orang namanya Pak Tarko. Pak Tarko aslinya itu orang seberang, misal taulah mana, tinggal di Semarang, usaha kaya raya, punya toko materialnya ada 10, duitnya banyak, begitu wajib mengeluarkan zakatnya dilempar ke sana. Dilempar ke tempatnya sana, bukan dilempar ke sini. Nah, seperti ini tidak boleh. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengecualikan ketika di sana ada yang sangat butuh tapi tidak dilempar semua, sebagian kecil dilempar ke sana nggak apa-apa. Tapi al-asas yang dasar adalah yang di tempat dia tinggal. Misalnya di Semarang, di Demak, di Kendal gitu. Allah Ta'ala. Nah, saya berlanjut lagi. Wa minhum man yuslimu atau yusallimu min dzalika ila ba'dil akabiri liyufarritahu. Sebagian dari mereka hartanya itu diberikan kepada para pembesar. Nah, para ketua, mungkin pejabat dan sebagainya. Ini bukan zakat ya, tapi hartanya diarahkan ke sana. Mungkin atas dasar hadiah, walaupun hadiah itu memang sangat dianjurkan. Itu perintah Rasulullah juga ya, tahabu, kalian harus suka saling ngasih hadiah biar kalian saling mencintai. Nah, ini fokusnya kepada orang-orang kaya saja, orang-orang besar. Kenapa? Liana lagi dari kaidah manzilatan wa yaqumu bihawaijihi agar dia itu dapat kedudukan dengan itu. Nah, dan nanti kalau dia butuh apa-apa, kira-kira kebutuhannya itu ditunaikan oleh orang-orang akabir ini tadi, itu orang-orang besar ini. Nah, ada orang yang modelnya begini. Jadi tujuannya itu bukan akhirat, tapi tujuannya dunia, nanti bakal dapat lagi. Ini kan wujud orang seperti itu kan tidak berhusnudzon ya, tidak berbaik sangka sama Allah. Harus saya melihat segala sesuatu itu harus selalu berbaik sangka sama Allah. Wa kullu dzalika mufsidun linniyah. Semuanya itu dapat merusak niat wa sahibuhu maghrur, dan pemiliknya, orangnya itu yang punya sifat ini dia sedang
tertipu li'annahu yatlubu bi ibadatillahi ta'ala iwadhan an ghairihi, karena dia dengan ibadahnya kepada Allah itu mencari pengganti dari selain Allah. Bahkan dalam hal ini seperti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitab Tauhid, beliau itu bikin sebuah judul di kitabnya itu, nggak tahu berapa itu, ada judul yang cukup makzab gitu anaknya. Kata beliau itu minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya, termasuk kesyirikan, walaupun bukan syirik besar ya, termasuk kesyirikan orang yang beramal soleh, tapi dari amal solehnya itu dia berharap dunia. Nah, di antara dunia itu ya pujian orang, bantuan orang ke kita, atau hal yang sifatnya dunia sekalian, duit misalnya gitu. Nah, itu termasuk kesyirikan, karena memang itu kan riya ya, riya kan kita juga tahu riya kan hukumnya syirik. Kalau riya hanya pujian, tapi ini oleh sang imam dilebarkan lagi. Nah, yang memang masih kaitannya, lanjut, wa firqatun ukhra min arbabil amwali wa ghairihim, sebagian lagi yaitu para pemilik harta dan selain mereka, iltarru bi huduri majalis dzikri, mereka tertipu dengan hadir di majelis-majelis zikir. Majelis zikir itu, ini bahasa dulu ya, kalau bahasa sekarang itu majelis ilmu. Nah, majelis yang mengingatkan kita sama Allah. Nah, wa dhannu anna nafsal huduri yughnihim 'anil amali wal ikhtiar. Dia mengira dengan hadir di situ maka dia sudah nggak butuh lagi untuk beramal soleh dan tidak butuh lagi untuk dapat nasihat. Nggak perlu nasihat, hadir itu udah cukup. Nah, walaisa kadzalik, enggak seperti itu. Nah, kalau bahasa dulu itu enggak kayak gitu, Ferguson. Kita sering dengar istilah gitu ya. Li'anna majlis dzikri innama fuddila likaunihi muraqiban fil khair. Karena majelis zikir itu, majelis ilmu itu, dia itu utama, mulia, diutamakan karena statusnya itu dapat menggerakkan orang untuk beramal soleh. Nah, itu majelis zikir atau majelis ilmu. Wa kullu ma yuradu li ghairihi idza lam yusal ila dzalika al-ghaib fala waqa'a. Nah, segala sesuatu yang kita mau ya, yang tidak menyampaikan kepada selain yang itu, maka nggak bakal sampai. Maksudnya tujuan utamanya kan beramal soleh, bukan hadir di majelis zikir. Kalau dia fokusnya cuma majelis zikir, bukan fokus beramal soleh, maka dia nggak bakal sampai. Nah, hatinya nggak bakal berubah. Ya mungkin itiat, ya mungkin dia dapat hal penting, tapi kalau nggak dilaksanakan ya begitu-gitu aja. Warubbama sami'a ahaduhum at-takhwifa fala yazidu ala qawlihi ya salam salim aw a'udzu billah wa yadhunnu annahu qad ata'a al-maqsud. Nah, bisa jadi ada orang yang mendengarkan nasihat tahwif. Tahwif itu diingatkan tentang akhirat, diingatkan tentang azab Allah, diingatkan tentang azab kubur, begitu-gitulah. Nah, diingatkan tentang kekuasaan Allah. Tapi setelah dapat itu, mereka kok imannya nggak nambah dengan ucapan ya salam salim, wahai zat yang maha menyelamatkan, tolong selamatkanlah aku, a'udzubillah, atau ucapan aku berlindung kepada Allah. Kalimat-kalimat itu kok dirasa datar, berarti orang ini tidak ambil manfaat dari nasihat. Dia kira dengan hadir mendengarkan nasihat, diingatkan akhirat itu, dia telah sampai pada tujuan. Nah, tapi kalimat-kalimat yang seperti ini, nah itu di zaman sekarang kok jarang kita dengar ya. Idealnya itu, mohon maaf ya, kalau zaman salaf dulu, ketika melihat maksiat itu, dia mengucapkan dengan
dengan suara yang didengar oleh teman-temannya. Nah, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti ini. Nah, misalnya tempat maksiat ya. Tapi bukan berarti ada orang yang maksiat terus kita ngomong gitu di hadapannya. Itu menurut Ibnu Qudamah di pembahasan kemarin, itu sedang mengangkat dirinya sendiri dengan menjatuhkan orang lain. Itu nggak boleh. Misalnya tempat maksiat tertutup tapi suara musiknya kedengeran, kita lewat begitu, kita berlindung pada Allah dari sifat seperti ini. Nah, atau kalimat yang lain, misalnya kayak kalimat ittaqillah, takutlah kamu sama Allah. Kalau dulu kita kecil tuh sering dengar aja dosa. Nah, dosa itu sering kita dengar, tapi sekarang enggak, itu kalimat begitu jarang terdengar. Nasihatnya itu enggak begitu. Nah, enggak tahu kenapa. Padahal kalimat itu bagus. Dosa berarti menanamkan rasa takwa kepada si bocah itu. Baik, terakhir satu alinea lagi. Wa mithalu hadza kama thali maridin yahduru indal atibba fayasma'u ma yajri. Orang seperti ini itu seperti yang datang ke dokter untuk periksa, check up atau apa. Kemudian dia mendengarkan ucapan si dokter itu. Kamu dengerin. Awil ja'i' yahduru inda man yasifu lahu al-atima al-ladzita. Atau orang yang lapar, dia sedang mendengar orang cerita tentang makanan yang enak, disifati. Sifati makanan yang enak. Daging dibakar bagaimana, dicampur dengan apa gitu. Dia dengar kayaknya enak nih. Tsumma yansari. Setelah dengar ucapan dokter, dengaran orang cerita yang ngomong enak-enak itu, makan enak, terus dia pergi. Fala yughni dzalik anhu. Maka yang didengar itu nggak bakal ada manfaatnya. Masa hanya dengar orang cerita ngomong makanan terus kita jadi kenyang? Kan enggak, malah yang ada malah jadi lapar. Fakadzalika sima'u wasfita'at dunal amali biha. Demikian juga orang yang mendengarkan nasihat-nasihat tentang ketaatan, tapi nggak beramal soleh, yang nggak ngefek, nggak ada dampaknya kalau gitu. Fakullu wa'din lam yughayyir minka sifatan tataghayyar biha af'aluka fahuwa hujjatun alaih. Masya Allah, ini kalimatnya diganti dengan kata dhamir kamu. Ini dalam begini. Dari tadi kan kata gantinya itu dia tiba-tiba kamu dirubah gitu. Ini berarti kalimat dalam yang diarahkan ke kita. Maka setiap nasihat yang tidak merubah sifatmu, yang tidak merubah sifatmu, yang mana dengan nasihat itu, dengan sifat itu, perbuatan itu berubah, maka ini akan menjadi hujjah atasmu, bukan hujjah milikmu. Hujjah atasmu itu bahkan menyerang kita. Nah, hal ini sebagaimana kata para ulama, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang ilmunya nambah tapi nggak diamalkan, akhirnya nggak dapat petunjuk. Bukannya dia makin dekat sama Allah, malah makin jauh. Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam kitab Dhammu Qaswatil Qalb, kalau masalah itu ucapan Nabi. Nah, karya Ibnu Rajab Al-Hambali, ya risalah tipis cuma beberapa halaman. Itu di situ ada ucapan gini: asyadun nasi adzaban al-qalbul qasi. Orang yang paling kuat nanti sisanya di akhirat adalah mereka yang pemilik hati yang keras. Dan semua ulama sepakat mereka pemilik hati yang paling keras itu adalah mereka yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Mereka tahu bahwa ini mendatangkan itu Allah, ini mendatangkan murka Allah, tapi yang mendatangkan itu Allah tidak diamalkan, yang mendatangkan murka Allah diterjang. Allah Ta'ala. Tapi Bapak, tak kira cukup teman kali ini. Tinggal sedikit lagi kayaknya, nanti kita pindah bab. Nah, tapi kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.